Sama-sama kita angkat pujian ini. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Woo! Saying goodbye to any limitation. I'm saying hello. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. Semuanya, you're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. Nothing you cannot do. You are bigger. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Woo! Sama-sama bilang, Lord, you are big. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger. Anything. Lord, you are. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger. Anything. Sekali lagi bilang, Lord, you are. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger. Anything. You're limitless. Nothing too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Woo! Woo, hallelujah. Shalom guys, sudah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui scan di QR Code yang tertera di layar kalian. Yuk, mari kita sama-sama berdoa agar persembahan ini menjadi persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberkati banyak orang. Terima Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca deklarasi persembahan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan nikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Mighty, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik ya tentunya. Senang banget kita bisa ibadah onsite lagi ke gereja bersama gue Janet dan gue Valen. Yuk kita saksikan news pekan berikut ini. Dan nih selanjutnya, One Acting punya carousel lo, lu udah ikut belum, Len? Udah dong, kalau kalian udah ikut CC belum? Kalau belum, yuk kita bergabung di dalam carousel. Karena di dalam carousel pastinya kita bisa saling sharing dan nambah teman juga loh. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa menghubungi kakak pembina yang ada di belakang atau bisa
bisa cek sosial media 180. Masih selanjutnya, bagi kalian yang mau ngasih persembahan sekarang, gereja sudah tidak menyediakan amplop persembahan lagi ya, agar mengurangi resiko penyebaran virus di tengah pandemi ini. Jadi, kalian bisa scan QR code yang telah tertera di layar. Pastikan kalian ikut ibadah online Next Gen ya. Pada setiap hari Minggu, kalian bisa cari di youtube.com/GBIWTC di Next Gen Kids. Dan bagi kalian semua yang ingin ibadah secara interaktif, kalian juga bisa nih untuk cek ke YouTube GBIWTC setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Sekian News 180 minggu ini, gue Valen, gue Jenat, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di news berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Where will I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Where would I run? Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at this cross of grace? How great the love, strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For all my life
So here we go. So here I bow to live you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever I am yours, I am yours forever. Sekali lagi bilang I am yours. I am yours forever. Shalom guys, dan balik lagi bersama dengan sharing firman pada hari ini dengan tema Even If seri 3. Nah, sebelum saya melakukan sharing firman, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. We thank you Lord Jesus Christ for today, for giving us a chance to once again hearing the truth of your gospel, and please bless us when we're hearing the gospel so we can catch the true meanings of your gospel, and bless your messengers today so he can actually preach the gospel truthfully to the viewers and listeners today. In the name of Lord Jesus Christ we pray, Amen. Nah, sebelum saya akan memasuki sharing firman pada hari ini, saya ingin memberikan cerita tentang pengalaman saya terlebih dahulu. Jadi ketika saya masih kecil, saya itu bukan orang yang punya kepercayaan diri yang cukup bagus. Atau saya bisa dibilang itu orang yang malu-malu. Kenapa seperti itu? Dulu itu saya sangat sering dibully ketika masih kecil. Saking saya sangat sering dibulinya itu, saya jadi orang yang pemalu, saya takut untuk menghadapi orang lain, saya takut berbicara. Dan terutama ketika di dalam kelas itu, ketika gurunya itu lagi tanyain siswa-siswi satu-satu, saya itu sangat takut dipilih, dan saya itu berusaha untuk supaya gak dipilih ketika ditanya. Dan kalau saya dipilih sekalipun, saya itu juga orangnya itu awalnya takut dan juga bingung. Bahkan ketika disuruh presentasi, soal saya itu bakal kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Karena ketika soal saya kecil-kecil itu ada orang yang mendengarkan, atau dipanya sedikit orang yang bisa mendengarkan, dan juga tidak orang bisa juga mendengarkan apakah yang saya bicara itu salah atau tidak. Momen ketika saya itu mulai bisa dipulihkan secara pribadi dan juga bisa mulai berbicara dengan lebih percaya diri, itu ketika saya masih SMP. Saya mulai mendengar kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan, dan juga mulai menerima kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan dari situlah saya mulai bisa mulai percaya diri dan meraih suatu keberanian untuk bisa berbicara di depan publik. Cenderung kita manusia itu, kita juga merasa hal yang sama. Kita bahkan sebelum kita menghadapi suatu hal yang buruk, kita sudah mulai berasumsi. Kita mulai berasumsi tentang hal yang buruk, bahwa kita takut gagal, kita takut ditolak, kita takut mendapatkan jawaban yang salah. Macam-macam sebenarnya kalau kita bisa contohkan pada hari ini. Tapi bukan itu yang saya bicarakan. Saya ingin bicara tentang ketakutan. The fear of the unknown. Ketakutan bahwa kita akan gagal kalau kita mencoba. Ketakutan kita bakal ditolak ketika kita berusaha untuk mencoba. Ketakutan bahwa jawaban kita akan salah ketika kita sedang berusaha untuk mencoba. Maka dari itu, saya pada hari itu ingin memberikan sharing firman bahwa bagaimana jika kalau kita itu bisa menaklukkan ketakutan kita sendiri. Bagaimana jika kalau kita itu sebenarnya bisa untuk mendapatkan jawaban dari ketakutan kita sendiri. Mari kita buka Bilangan pasal 13 ayat 28 sampai 33. Oke. Bilangan pasal 13 ayat 28 sampai 33 mengatakan bahwa seperti ini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan.
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami telah lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, dalam kisah yang disebutkan dalam ayat ini disebutkan bahwa ceritanya adalah Musa sedang mengirim 12 orang pengintai ke dalam tanah Kanaan. Namun ketika 12 pengintai itu tersebut kembali ke dalam bangsa Israel dan memberikan suatu report, 10 pengintai itu mengatakan bahwa mereka itu bisa melawan bangsa di tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa raksasa. Nah, terkadang cenderung dalam kehidupan kita sendiri itu kita juga merasakan hal yang sama seperti bangsa Israel. Yaitu kita juga merasakan namanya ketakutan. Tapi bedanya itu adalah kita merasakan ketakutan terhadap proses yang bakal dijalani dalam hidup kita. Ketakutan untuk menjalani suatu proses untuk mendapatkan janji Tuhan yang sudah disediakan dalam hidup kita. Nah, tapi dari 10 pengintai yang mengatakan hal yang negatif tersebut, ada 2 pengintai yang justru mengatakan hal yang positif. Mari kita lihat dalam Bilangan pasal 14 ayat 7-9. Mari kita buka dan kita baca sama-sama. Bilangan pasal 14 ayat 7-9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka yang akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dari kisah ayat ini itu disebutkan bahwa Yosua dan Kaleb itu berusaha untuk menenangkan bangsa Israel dan memenangkan mereka dengan mengatakan bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka. Mengapa demikian? Apakah Yosua dan Kaleb itu juga dia bisa merasakan ketakutan? Sungguh manusiawi jika mereka bisa merasakan namanya ketakutan. Tapi satu hal yang bisa membuat mereka itu percaya diri dan juga positif bahwa mereka akan menang. Jawabannya cuma satu, yaitu adalah mereka percaya bahwa sebesar-besarnya raksasa yang mereka hadapi di tanah Kanaan tersebut, lebih besar kuasa Tuhan yang menghadapi dan menyertai bangsa Israel tersebut untuk mengalahkan orang di tanah Kanaan tersebut. Nah, dari ayat ini bagaimana kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb? Bagaimana kita bisa mencontohi Yosua dan Kaleb untuk menaklukkan ketakutan kita terhadap raksasa masalah kita? Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari dari firman pada hari ini. Yang pertama adalah menentukan apa yang kita ingin raih selama ini. Apa yang kita ingin raih selama ini? Apakah itu prestasi, nilai yang cukup baik, rapor yang bagus? Kalian bisa tentukan sendiri. Tapi semenjak jawaban kalian bisa macam-macam dan juga cukup banyak, saya menyarankan pada hari ini, pada sharing firman hari ini, cobalah pilih salah satu saja apa yang kalian raih pada hari ini. Yang kedua adalah kalian coba untuk memikirkan apa yang kalian takutkan ketika kalian sedang meraih apa yang ingin kalian raih selama ini. Apakah kalian takut untuk ditolak ketika sedang berusaha meraih apa yang kalian ingin raih? Apakah kalian juga takut memiliki jawaban yang salah ketika kalian sedang berusaha untuk meraih apa yang kalian raih? Macam-macam. Cuma ketika kalian merasa takut, cobalah refleksikan diri kalian sendiri, tenangkan diri kalian dan coba melakukan refleksi. Apa yang membuat kalian takut? Habis itu kenapa kalian bisa takut? Lalu bagaimana caranya kalian bisa menaklukkan apa yang kalian takuti selama ini?
Nah, bagaimana caranya kalian bisa menaklukkan apa yang kalian takuti selama ini? Kita masuk ke dalam cara yang ketiga, yaitu adalah dengan cara melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Nah, justru ini adalah momen paling bagus. Kenapa? Karena ketika kita berada dalam kesusahan yang paling dalam, atau dalam ketakutan yang paling dalam, disitulah momen yang paling bagus untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Caranya seperti apa? Caranya cukup simple, dengan cara berdoa. Selama kalian berdoa, cobalah kalian sharingkan kepada Tuhan, kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutan kalian, apa yang kalian raih, dan kenapa kalian bisa takut. Dan dari situlah kita mulai bisa mendapatkan namanya penguatan iman. Kita bisa mulai mendapatkan namanya keberanian, sama seperti keberanian yang diraih oleh Kaleb dan Yosua. Dan dengan keberanian itu, kita bisa serentak percaya bahwa meskipun raksasa masalah kita cukup besar di hadapan kita, meskipun pencobaan dan juga masalah yang kita hadapi itu sangat menghalangi tujuan kita, tapi Tuhan kita lebih besar untuk menghadapi raksasa masalah tersebut dan juga rintangan yang kita harus hadapi. Maka dari itu saya mengajak kalian semua, teman-teman sekalian, untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari pada hari ini, supaya dengan kedepannya kita bisa mendapatkan janji yang Tuhan sediakan pada hidup kita. Itu saja dari sharing firman saya pada hari ini. Mari kita berdoa. We thank you, Lord Jesus, for today's gospel that we receive today, and we hope we pray to you, Lord, that this gospel can be meaningful for all of us, and we pray for those who are fearing for their future. Please help them, Lord. Give them strength and courage to know that even though their fear is big enough, you as a God is bigger than their fear. Thank you, Lord Jesus Christ, for today, and in the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah.
Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.